لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. فقال اللهم هداية الصراط يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah masih banyak diberikan nikmat oleh Allah SWT, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berhadir di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah SWT. Salam dan salam bagi selalu kita sanjungkan tertuju untuk dunia alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya kita semua diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan kiranya juga beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua dalam alamin. Lanjut pengajaran yang ke-44. Jadi yang lalu yang 43 itu banyak tanda orang berakal, tanda orang yang kurang akal. Nah, diulang-ulang lah. Itu ya. Nah, diulang-ulang lagi, dibaca-baca lagi, sudah banyak akal itu dibahas. Ya. Nah, sekarang pengajaran yang ke-44. Berkata ulama radhiyallahu anhum. Karena di mukaddimah dulu firman Allah, hadis Nabi, terus perkataan para ahli hikmah hukama. Inilah dia. Tapi banyak dari sana. Hai anak Adam, perlahan-lahankan olehmu pada segala perbuatan kamu. Jadi apa? Perlahan-lahan. Jangan buru-buru. Jadi at-ta'anni. Ya, jangan tergesa-gesa. Jadi bukan juga bertenang-tenang itu terlalu slow. Ya. Nah, jadi ada istilah STW, slow tenang wae. Ada yang nanya, ada seorang ustaz, dia apakan ya begini. Dia bilang, Ustaz, STW, dia bilang capek dengerin mulut orang. Kan gitu ya. Nah, namanya orang tak tahu proyek kita, tak tahu isi rumah kita. Jadi hari namanya tak tahu. Usah diopeni, tambah sakit. Ya kan? Memberi tahu orang yang tak tahu, apa hasil? Ya kalau dia mau, dia bilang, Ustaz, STW, dia bilang. Ada yang nanya, apa itu makhluk STW? Selalu tenang wae. Ya, jadi santai. Ya, apa? Karena sudah ada SWT. Ya kalau udah dekat SWT, insya Allah STW. Nah di kamus-kamus sana lah. Ya, STW apa? Allah Subhanahu. SWT dulu ya. Dekat dulu ke SWT Subhanahu wa ta'ala, insya Allah bisa santai, selalu tenang wahid. Jadi tidak menghadapi suatu peristiwa itu rusak-rusuk, berubah-ubah, buru-buru, jangan. Nah, maka ini kan banyak hoax, banyak apa, perang terus ini media. Udah, ada. Kita punya Allah, kita punya Tuhan, gitu ya. Jadi apa? Ya kalau Gus Bar menceritakan bagaimana Nabi perang, kendaraannya ganti-gantian, pedangnya aja ganti-gantian. Dan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Itu cerita Jenderal Tolut ngadapi Jalut. Kalau di Al-Baqarah itu ya, udah 200-an itu ya. Nah, itu ujung juz 2. Nah, ada ujung juz 2. Nah, itu konsepnya coba kita terapkan di hati kita di sekarang ini. Kenapa? Sok nantang-nantang, mana perang. Ya.
anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki. Ini ada Jenderal Talut, dia nggak masuk hitungan. Tapi kata Allah, wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dia ada bastoh, ya, fil ilmi. Kalau bahasa itu asalnya kan luas, ya, keluasan ilmu dan jism. Wow, strong. Bagi dia, nanti tunjuk ada Allah. Kalian minta perang nanti, wayai perang, waktunya perang, tak berani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maju tak gentar, membela yang bahaya rupanya. Itu. Nah, maka kita bilang jangan kalah sama preman pasar. Rebutan lapak berani mati. Rebutan terakhir berani mati padahal mati sakit. Kita yang ngaji Melayu diusir. Iya kan? Cuman alah, yang lajang Bu, kata orang Jawa dan dedekin. Apa baca sini dedekin? Ya. Sudah ada perempuan yang diincarnya. Itu dedekin namanya. Ya, Bang Karim mikir, mati tak jadi lah kawin. Yang baru kawin, biniku lagi hamil. Yang udah tua, anak awaknya, udah tak ada jadi perang. Betul saja, nanti kan akan dicoba. Apa? Dengan sebuah sungai. Jangan minum. Ya, kecuali sedikit, ghurfah. Ya, yang cuma seteguk itu aja. Betul, gitu sampai sungai. Waduh, enak. Kan gitu ya, renyah airnya. Minum tak kuat. Loyo. Banyak air. Cuman yang sedikit inilah yang berperang. Tapi menang. Kenapa? Biiznillah. Tapi apa? Ikuti dulu aturan. Maka jangan buru-buru menanggapi suatu keadaan. Ya, minta petunjuk dari Allah. Nah, maka dinasihatkan apa? Perlahan-lahanlah olehmu pada segala perbuatan kamu. Coba, ini mohon maaf, ya. Kadang, ya saya nggak masalah orang. Sekarang gini, kayak tarawih, milih kurang dari 20, tenang, nyaman 20, tapi kayak balik-balik kipas angin, bahkan superjet pun. Ayo, coba, kemana itu? Nah, coba letakkan dulu. Ya banyak, ya tenang. Coba, kita yang ngaji pun bernafsu. Ya, udah imam gak loyo. Bismillahirrahmanirrahim. Umat, mau lagi. Dokek jam 10 harus siap. Udah mikir kayak gitu. Udah seuzon. Sama diri sendiri udah seuzon. Sanggup gak ya? Allah, cabut kan? Coba, kita nggak minta sabar. Ya Allah, sabarkan, tenangkan. Mesti bilang menafsu, ini mesti selesai. Coba ketika Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, rakaat ke-23. Ya, itu rakaat ketiga, witir. Hilangkan. Capek tadi yang mutuk-mutuk, wahyu pun lambat kali. Hilang semua kan? Itu perjuangan. Bolak-balik ngaji, tasawuf, pesuap juga sama setan. Tapi setan dibelenggu, ini setan dalam. Jadi apapun coba perlahan. Allah kan bisa saja kun fayakun. Jadi ada fayakunu, maka ada dia. Buktinya bikin langit bumi enggak sekaligus. Itu tunjukkan apa? At-ta'adli min Allah. Tenang, seluruh, lambat. Bukan berarti lemah kelemeh. Itu lemah kelemeh itu apa? Lemah, letih, lesu, loyo, letoy, lumlai. Apa lagi? Antun. Nah, antun. Ya antunan nanti. Ya, terlalu tenang pun tak boleh. Sayyidina Umar nengok anak muda,
Itu tadi kelama-kelame. Hei, sakit kau? Enggak terlibat. Kenapa kayak gitu? Dibentaknya. Itu, kan loyo-loyo kali pula. Nah. Jadi perlahan, ya, pada segala perbuatan kamu dan perkataanmu. Bapak Ibu, ini ada anak-anak muda, ya, juga. Dulu itu saya banyak tim penyeleksi lah, tim mengkritik, ada saja. Saya kalau bicara itu kayak peluru kendali antar benua. Ya, lidah cepat. Ustaz, bagus yang saya sampaikan. Cuma 4 kali. Ya, dan itu berkali-kali. Alhamdulillah. Itu menyesuaikan, ya, nada intonasi dari lumayan lama nyadari itu. Karena sudah bawaan pertama seperti itu, payah merubah. Tapi karena memang prinsip kita jangan anti kritik, ya, jangan. Bahkan apa? Jangan anti gosip. Ya biar orang mau ngomong apa saja. Kalau memang ada itu vitamin yang jadi ambil, ya. Kata Imam Ghazali, di antara cara untuk memperbaiki diri salah satunya apa? Ambil, ya, periksa aibmu, kekuranganmu dari cakap, dari mulut-mulut musuhmu. Karena orang yang membenci kita paham sekali, ya kan? Awak naik kereta salah, jalan pun ada saja dikritik, ambil. Itu banyak vitaminnya, karena dia yang selalu memperhatikan kita. Alhamdulillah, banyak musuh itu alhamdulillah. Bin jihatim dari satu sisi, dari satu segi. Karena ada yang orang memperhatikan kita. Kenapa? Ketika tidak kita dikritik orang sombong, jumawa, ya, alhamdulillah. Jadi musuh itu terkadang membuat kita sadar. Coba, bukan atau tidak semua bakteri itu jahat. Ternyata ada bakteri yang baik, gitu ya, macam-macam lah namanya. Nah, minum ini menimbulkan bakteri yang baik, yang positif. Bakteri tidak semua jahat. Jadi yang dari musuh itu kadang mengandung bakteri yang baik untuk meningkatkan imun dan iman kita, ya. Dan jangan engkau mamang. Mamang siapa ini? Mamangnya siapa ini? Ya. Mamang itu paman. Kalau ya, mamang itu orang Sunda, orang Bandung. Mamang. Ya, jadi bukan orang Jawa ya paman. Ya paling. Jadi dia. Kalau mamang di pesantren Jawa, wasakta lan mamang sapa wong. Mamang itu kalau di pesantren makna Jawa, ya, sak. Ragu itu diterjemahkan mamang. Ini mamangnya sakta. Coba kita udah belajar sering sakta, wasakta, terus ragu, sak. Itu terjemahnya mamang. Sini apa mamangnya ini? Mamang akan dia. Apa? Tengok nomor 3 tuh, pinggir. Qaulu mamang artinya segera, cepat. Segera, ya kan? Mamang, ya, bukan mamang jual es itu, bukan. Jadi, dan jangan engkau mamang, cepat, ya, segera akan dia kalau berbuat, kalau ngomong jangan cepat-cepat. Karena yang perlahan-lahan itu daripada Allah Ta'ala. Itu ada, ini potongan bunyi hadis, at-ta'anni minallah, ya. Dalam hadis Nabi, al-ajalah minasyaiton. Buru-buru itu termasuk, ya, perbuatan setan. Illa berapa? 4, ya. Apa? Orang mati cepat kuburkan. Utang cepat bayar.
gadis. Anak gadis sebenarnya itu lakinya apa gadisnya? Kan gitu. Ada tamu. Ada tamu. Cepat angkat hilang. Iya. Cepat ada ini kan gitu ya. Nah, cepat dijawab. Tamunya ada. Anak Pak Isanya, ya. Yang berasap tak ada, yang tak berasap pun tak muncul juga. Ya, itu. Jadi kalau anaknya memang sudah ya udah, belum pula dipaksa kawin, payah nanti. Kalau udah kawinkan lah. Jangan sampai dia demon, ya kawin, main. Dan yang mamang itu daripada setan. Nah, ini potongannya disebut. Ya. Jadi cepat-cepat itu dari setan. Kecuali yang 4 tadi. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ya itu tadi bunyinya. Ya. Perlahan itu daripada Allah, dan yang mamang cepat-cepat itu daripada setan. Itulah hadisnya gitu. Jika ditilik manusia kepada perangai perlahan-lahan, ya, coba dari tengok, ya, perangainya itu perlahan-lahan, slow, santai. Niscaya tiadalah melihat mereka itu daripada orang yang dijadikan Allah Ta'ala, tapi lebih baik daripada dirinya. Coba tengok perlahan. Ini makhluk Allah. Siapa manusia? Coba tengok dengan tenang, perlahan. Tidak ada makhluk yang lebih baik yang dijadikan Allah kecuali manusia. Kita lah itu yang paling baik. Dari segi tadi pelan, tengok, perhatikan. Nah, dan jika lo dipilih mereka itu kepada perangai yang mamang, cepat-cepat itu, ya, yang tak baik, maka tiadalah diperoleh mereka itu daripada makhluk yang terlebih keji daripadanya. Coba gini aja, kita mau buru-buru. Ini kalau masih dalam kawasan rumah, helm belum bawa. Nah, sudah naik di kereta, ya Allah. Dompet. Takutnya sudah sampai kita ke tempat tujuan. Tinggal pula. Gitu ya. Jadi kalau saya HP ini saya bawa, kalau ke Batubara saja. Kalau ngajar 10 km persegi, 5 km persegi, bawa HP. Ya, banyak kali gangguan. Jadi mohon maaf kadang kan, yang mungkin WA nggak dijawab, ya, ngebel nggak dibel-bel, ya, antar dua. Kalau nggak betapa, ya entah kemana, ya, sekitar kita ngaji. Nggak, saya bawa HP. Kenapa? Udah kenal orang Tembung bawa. Ya, entah mengapa banyak yang kenal. Ya. Nah, jadi kalau dipilih dari segi cepat-cepatnya, ya, maka tiada makhluk yang terlebih keji daripada kita manusia. Jelek sekali itu kalau cepat. Ya. Kata hukama, ya, kata para ahli hikmah, barang siapa ada padanya 3 perkara, maka yaitu orang yang sempurna akal. Masuk ke akal lagi kan? Apakah sama dengan yang lalu-lalu? Coba ditengok. Nanti bandingkan dengan ini. Pertama, tanda orang sempurna akal itu benar serta dengan tulus ikhlas pada berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Tengok ya, benar dulu, ngaji dulu. Nah itu ikhlas, insya Allah datang kemudian. Karena banyak orang rasa ikhlas, ibadahnya nggak bener. Ikhlas kali dia, Allahu Akbar, imam belum siap, baru dia udah angkat tangan. Imam belum ruku, masih di tengah jalan. Ya, baik terjadi. Rajin, nggak usah ditanya kalau rajin. Tapi juga rajin dia melanggar aturan hukum, aturan gaji. Idza kabbarul imam, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sungguhnya imam itu ditaruh depan, ya, untuk diikuti.
Faidah kabbaro, kalau imamnya takbir, mana takbir itu? Allahu Akbar, itulah takbir. Kalau masih Allah, belum, belum, habis. Itulah takbir. Ya, jadi nggak di kota, nggak di desa. Kenapa? Tak mau ngaji. Ya, nggak apa-apa, khutbah itu diingatkan itu. Umat kayak gitu. Saya sendiri kayak gitu. Gitu ya. Ada orang sujudnya nggak beres, rukuknya nggak beres. Rukuk itu istilahnya maya. Kalau dikatakan nggak sah, rata-rata sama siang, cuma nggak standar. Dan kalau sujud kaki yang banyak, tak diarahkan ke kiblat jari-jarinya kan. Idza kabbarul imam fakabbiru. Kalau imam takbir, siap baru bawa takbir. Fakabbiru, maka kalian takbir. Fa idza raka'a farka'u. Kalau imam rukuk. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imamnya sujud kalian. Nah, ditimpali ada itu 3 atau 4 hadis yang hampir sama sampai la tukabbiru hatta yukabbiru. Saya pertajam itu kalau saya ngartikan. Jangan coba-coba kalian takbir hatta yukabbiru, hingga imamnya takbir, coba. Sampai begini lagi. Tandanya apa? Banyak lagi potensi kegagalan orang sholat berjamaah. Ya. Wala yarka'u wala tarka'u hatta yarka'u. Kalian jangan coba-coba rukuk sehingga imamnya rukuk. Wala tasjudu hatta yasjuda. Jangan kalian coba-coba sujud sebelum imamnya sujud. Sampai tadi wala bil instiraf. Sampai jangan duluin imam ketika salam. Seringnya apa? Salam kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Imam nak kanan. Awak pas begini, makmumnya di gini. Oh ya, udah usap tangan dia. Mamang tuh mamang, sholat mamang. Ya, buru-buru lah jalan ke syaitan itu. Ya, alhamdulillah. Nah, coba tangan kita coba. Mamang. Ya, saya gitu kalau di awal-awal saya ceramah Ramadan itu yang saya ingatkan. Ya, biarlah tasbihnya sekali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Biar sami Allah liman hamidah. Ya ikut sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Udah baru sekali imamnya sujud. Ya udah biarin sujud dia. Awak baru sujud. Biarkan imam, biarkan di posisinya. Ya, mohon maaf. Kalau kitabnya baru Mata'ul Badrin belum rinci seperti itu. Kalau sambilan udah. Nah, ini kelihatan usah-usah. Maka perlu juga ditengok di fikih Islam. Fikih Islam siapa? Ustaz Sulaiman Rashid. Ya, tengok itu tamatan Azhar Mesir loh. Nah itu hadis-hadis seperti itu diungkapkan oleh beliau. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi benar dulu, baru ikhlas. Ngaji dulu. Nanti insya Allah dikasih. Nah, jangan nggak ngaji udah keliling kemana-mana nyampaikan. Coba dengar itu ceramah-ceramah almarhum Kiai Haji Uzairon Temboro. Wah, betul. Kenapa? Beliau ke Mekah kemana-mana, banyak guru beliau. Makanya kayak gitu bagus. Nggak sembarangan. Ya, yang nanti tempat beliau pun masya Allah. Nah itu. Jadi, oh kayak gini. Nah, tahu kita. Ya, selama ini kan kata orang betul. Ya, jangan coba-coba benci ulama, benci ustaz. Ibadah kualat kalian nanti. Ya, dan jangan diajak-ajak ustaz yang ngajar-ngajar masyarakat. Kan gitu. Kenapa? Ya sama, kerjasama aturannya. Nah itu. Jadi ada miskomunikasi. Ya. Nah itu. Jadi ya kita berberilah sama-sama orang saudara kitanya juga. Kirimkan video-video kayak saya itu biar yakin nonton ilmu itu cuma ya. Beliau alim, masya Allah. Ya, beliau katakan, aku nilaiku katanya apa? Mumtaz. Kalau kuliah kan gitu ya.
Nah, di mana kan tuntut? Ya, banyak dengan saya Yasin Padani apa segala macam. Ya, jalur-jalurnya sampai ke sana. Jadi Ustaz, umpamanya ada Ustaz A, Ustaznya itu malasnya itu termasuk membenci ulama. Husnuzon mudah-mudahan tidak. Ya, nah kita doakan aja. Nah, mungkin gini, sebenarnya itu orang sombong. Ya, orang sombong. Belum tentu yang dia remehkan itu juga nggak bermanfaat untuk dia. Kan gitu. Apa misalnya kita nggak sur dengan seorang, terus apakah ilmu kita sudah nyamain satu, ya amal. Lalu mungkin ada menu-menu tambahan yang bisa dia dapatkan dari ustadz yang mungkin agak nggak dia senangi, agak sur gitu ya. Jadi coba ikuti dulu, paksa itu nafsu, gitu ya. Nah, tapi kalau memang oh ini banyak apa, lalu nyeleweng, kita nggak berani nasihati, udahlah daripada hati ini bercakap terus untuk tinggalkan. Tapi cari yang lain. Ya, ingat banyak juga orang ngaji itu sesuai dengan nafsu. Nah ini hati. Ya, maka saya bilang jangan cari kaji yang hanya sekedar enak, tapi carilah yang kalau bisa yang kena. Ya, yang kita dijewer, yang kita dicubir, yang kita ditampar, mungkin dihajar, cari yang seperti itu. Jangan cari kajian yang hanya maaf ceritanya surga aja, nggak diingatkan cerita neraka. Ini perbandingan saja. Hanya cari kajian lulus saja kita. Ya, lupa pasti dikusuk. Ya kan? Coba kalau tukang kusuk yang ahli, pas kena sakit enggak? Sakit. Terus pas sakit, udahlah, banyak kali waktu sakit. Padahal yang ahli itu siapa? Dia apa? Wak kusuk. Kadang begitu. Kita belum ahli, tapi udah nilai ustadznya. Itu, ya. Jadi coba kedepankan husnuzon dulu. Nah, coba nikmati, usahakan paksa. Ya. Kalau begitu, nafsu masih normal. Iya, tadi coba. Ya, nah, jadi tahan ya. Apa perlahan-lahanlah menilai orang atau mengikuti kaji, ya. Nah itu. Jadi terutama kadang ustadz tuh paling berat dakwah di kampungnya sendiri. Karena tertengoknya sehari-hari macam mana orang kampungnya. Nah, ketika terdengarlah, itu Pak Isa itu nyentil, misalnya, gitu ya. Nah, kontroversi itu. Biasa. Saya dibilang sana radikal, ya. Kenapa main babat aja? Nah, jadi Pak Bu, lebih baik lagu keras-keras, tersentak orang udah pernah tersentak, wah kena dia. Daripada lombut sama tidur kawan tuh, tak pernah dia merasa disenggol, apalagi dicubit. Nah, biar keras, ya. Aku ditunjuk kawan tuh, ya. Tapi udah pernah dia. Oh, betul juga yang dibilang dia itu. Ada penerimaan, walaupun itu nyindir aja, ya. Nah, nggak apa-apa. Jangan gara-gara takut sindiran-sentilan orang atau takut menyentil orang kita nggak sampaikan. Nanti tanggung jawabnya besar di sana. Nah itu. Dah satu, ya. Orang berakal itu benar serta tulus ikhlas ada berbuat ibadah kepada Allah. Kedua, berbuat kebajikan akan segala hamba Allah serta dengan baik hati akan mereka itu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Itu ada kalian Syekh Nuruddin. Judulnya itu La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau anggap remeh sekecil apapun dari kebaikan. Lalu terusan hadisnya, walau antal qul akhota biwajhin taliqa. Walaupun kau ketika ya hanya gitu ya,
ketika berjumpa dengan saudaramu dengan muka yang sumringah. Jadi kalau senyum aja pun tak mau, cemana lagi coba? Nah, parah lagi itu tandanya gitu ya. Nah, kalau senyum aja pun tak mau, dia konon lagi gue senyum. Nah, ini ya. Nah, parah. Kata guru seorang kami dulu, almarhum Ustaz Usman Hamzah Ismailia, aprah. Ya. Nah, mohon maaf kalau orang Aceh itu lidahnya kan tipis ya. Roh itu jadi ra. Banyak ya. Aprah katanya. Jadi kalau parah itu masih dimaklumi. Kalau aproh sangat parah atau aman parah. Begini. Digoyang pipinya. Gitu. Nah, jadi kalau sorot sama beliau, Elani, kalau nggak nurut beliau nggak diakui. Ini gini-gini jalannya sama juga, tembus juga kemari dari belakang, dari depan tembus kemari. Menurut dia, beliau mesti dari belakang. Ya udah yang dari belakang itulah. Artinya betul-betul menguasai kaidah ini. Nah itu, ya sama kan sama boleh. Goyang. Jadi banyak-banyak buat kebaikan, gitu ya. Kenapa? Awak pun mati dikenal. Kalau Pak Isa itu awak pun tak nyelusup kemana ditegurnya gitu ya. Saking ramahnya gitu ya. Ketiga, sabar serta memberati dirinya pahala dan bala. Tetap sabar ya. Ketika apa? Memberati dirinya pahala dan bala. Pahala itu kan berat kan. Apalagi udahlah gerimis-gerimis ya, petir menyambar ke sana kemari, alah agak-agak poning, agak-agak mulas, ngaji enggak ya, ngaji enggak ya, itu pahala. Sabar anak, insya Allah sampai tempat ngaji peningnya hilang ya, insya Allah. Soal nanti balik umat ada nanti, datangnya dulu temannya kan, jumpa senyum salam-salaman kan gitu kan, insya Allah kan nggak agar-agar pening dia kan. Mudah hilang sementara paling aja, poning dengar kaji tambah poning tidur kan hilang poningnya kan. Udah ngaji kan aja. Tapi kalau mulas sering payah, itu agak lebih payah. Pikirnya angin mutlak, rupanya angin bersampah. Nah itu takut kalau masalah perut ya, itu dia. Kalau angin mutlak nggak apa-apa, kalau angin bersampah itu. Nah, jadi ya tetap sabar ya ketika menggapai pahala dan bala ya. Jadi di Quran pun ada balaan hasanah, bala yang baik. Kan ini maunya bala bantuan aja ya, bala bantuan ya. Itu ya, jadi balaan hasanah ada ya. Jadi kita kena bala, seharusnya apa? Di sebalik bala itu apa? Entahnya apa? Sombong kali kita, entahnya jauh kali dari Allah, diingatkan ya. Entahnya lasak kali, tak ada duduknya, dikasih sama Allah demam, biar terduduk, biar istirahat. Nah, doa-doa orang kayak gitu. Mohon maaf, kadang ustaz-ustaz kayak gitu ya, porsir kan. Entahlah sebelah saya ini ya, mana Pak Isa tak nampak domom. Kalau tak kayak gitu nggak istirahat, itulah. Itu cara Allah mengingatkan hambanya. Nah, kata hukama, kata ahli hikmah itu apa? Hukama itu hakim, mufradnya ya, hukama. Kalau hikmah jamaknya hikam, maka hikam bima'ata'illah hikmah. Jadi kalau hukama itu jamak dari kata-kata, dari perkataan hakim ya. Jadi kata para ahli hikmah
yang berakal itu bagi barang siapa yang takut akan tolannya. Pelan-pelan ya, ini agak-agak muskil ini. Jadi dia takut sama temannya jika ada dia sebenar kasihnya sekalipun. Walaupun itu orang dekatnya, orang yang dikasih, dia takut. Ini lebih ke hati-hati ya. Nah, seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya tengok tadi ada di rumah itu apanya? Hadisnya. Coba di sini biar riwayat siapa ya? Di Al-Jami' As-Shaghir. Ya. Al-hazmu ya. Tahu ya, bisa situ coba. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hazmu su'ul dhanni. Iya. Iya, dhannya pakai tasdid, dhannya pakai tasdid. Al-hazmu su'ul dhanni. Riwayat Abu Syekh ya. Tapi di sini kualitasnya hasan dari Imam Ali ya. Nah, coba apa diartikan di sini? Yakni orang yang berakal itu ingat, dan orang yang ingat itu jahat sangka. Wah. Nah, saya tengok di syarahnya tuh, ya, agak-agak jelimet gitu ya. Nah, yakni apabila jahat sangka seorang akan suatu, maka dipeliharakannya lah dirinya daripadanya. Paham? Kalau kita menyangka ada ketidakbaikan, kan jadi hati. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi suudzon di sini lebih sikap kehati-hatian. Jadi orang yang ingat, orang yang tajam pikirannya itu, dia kayak suudzon. Nah, gitu ya, berhati-hati. Jadi dipikirkan semua. Nah, itu orang berakal. Ya, walau dengan orang yang dekat sekalipun, bukan curiga terus, enggak. Mikir di sebalik. Saya sering katakan gini, kita buat baik, siap-siap ketidakbaikannya. Contoh orang pesta aja, orang pesta. Pesta itu kan baik ya, udang, saudara, sanak papilia, apa segala macam, kumpul orang kampung. Nah, gembira kan. Salaman pasti cengir gitu ya. Kalau dia salam tempelan gitu. Nah, ketidakbaikannya mana? Setelah siap pesta, capek lah segala macam apa, tak enak makan, dia kan masuk angin. Nah, itu pikiran itu. Siapa yang beres-beresin? Ya, saya anak-anak muda sana gitu. Bikin acara silakan. Coba setelah acara bagaimana? Nah, ini sampai berhari-hari saya bilang, ya terbengkalai. Setelah saya bilang kayak gitu, malam itu juga siap, bersih semua tersusun. Kenapa? Dari sofa seperti itu mengajarkan. Ada tim-tim sampahnya apa segala macam dibagi. Alhamdulillah. Ya, nah itu. Jadi ada contoh dan tadi ada dorongan. Nah itu. Jadi tetap berhati-hati. Ya, jadi suudzon itu bukan suudzon yang negatif ya di sini ya. Lebih ke hati-hatian kita kepada siapapun. Nah, lanjut. Kata baginda Umar radhiyallahu anhu, jauhi olehmu daripada istrimu. Kita punya musuh, jauhi. Namanya musuh kan, jauhi. Nah, dan ingat-ingat engkau daripada tolanmu. Kalau punya kawan, kita ingat-ingat. Jangan musuh diingat-ingat terus, kawan dilupakan.
Ya, jadi kalau punya musuh jauhi. Kenapa? Mudorot, gitu ya. Punya kawan ingat-ingat. Kenapa? Openi, tanya pas bokek dia, pas sakit dia. Nah, ingat-ingat. Itu kata Sayyidina Umar. Bermula manusia yang terlebih martabatnya pada Allah Ta'ala itu, yaitu manusia yang terlebih akal dan lebih ilmu. Kan gitu ya. Jadi kalau udah berakal, sambungkanlah dengan ilmu supaya terarah akalnya. Ya, kalau cuma akal toh, kan gitu. Itu takutnya ngakal. Ingat ya, ilmu tentu ilmu apa ya? Ilmu agama lah. Ya. Jadi akalnya di bidang umum, ketika disambungkan dengan agama baik lagi jadinya. Tapi kadang, ya, di bidang agama pun pintar. Tapi kalau salah manajemen kacau juga. Ya. Nah, jadi kaitan dengan ini. Nah, jadi apa? Sempurna akalnya dia. Nah, hai anak Adam, jauhi olehmu akan dirimu, jauhkan. Itu maksudnya ya. Akan dirimu daripada bercampurkan dirimu dengan segala manusia. Batasi pergaulan. Ya. Oh memang itu bagus sekali itu kemana-mana kenal. Takutnya kenal sama manusia, tak kenal dengan Allah. Tak pala kenal dengan Rasulnya, itu ditakutkan. Jadi bukan tak berkawan lagi, bukan tak berjiran bertetangga lagi, tak apa bukan. Batas-batasi pergaulan. Kira-kira ngandung manfaat enggak? Kira-kira nambah pahala enggak? Nambah, bergaulan. Kayaknya sia-sia, minimal. Kayaknya gosip saja nambah dosa usaha. Kan gitu. Supaya tetap pikirmu. Jadi tetap ya berpikir itu konsisten, nggak bercabang ke sana kemari. Karena banyak kali tawaran ini, tawaran itu, warna-warni pernak-pernik ini, itu. Nah itu sangat mempengaruhi pergaulan tadi ya. Maka yang melanjutkan pikir itu menunjukkan jalan kepada surga. Jadi melanjutkan pikir, menggunakan pikiran yang positif ya, itu menunjukkan jalan kepada surga. Kenapa? Ya kalau kita berpikir, kan memang apalah tatafakkarun, suruh mikir. Ya, kalau saudara-saudara pikir umat. Ya, iya, jangan umat orang lain, umatnya sendiri dipikirin. Jangan dakwah kemana-mana bisa, ke kampung sendiri. Itulah dakwah yang paling berat. Dakwain orang kampung sendiri. Betul? Betul. Nah, jadi kalau aku tak perlu ngetop keluar. Kalau orang kampungku enggak kuajak. Soal ngakui nggak ngakui, terserah. Sudah kita ajak kan? Berapa kali kan? Nah, itu dulu. Jadi ukurannya kampung dulu. Yuk, karena tanggung jawab seorang pendakwah dan itu orang yang terdekatnya. Maaf, kalau saya kemarin kan undangan kan gitu ya. Yang diundang Allah untuk ngurusi orang terdekat siapa? Ya si Ustadz, si Mu'alim lah. Jangan asik lahiriahnya gitu ya. Undangan manusia aja dipenuhi. Undangan Allah untuk memperbaiki orang sekitarnya tidak dipenuhi. Kemana? Bang Karim? Nah, yang punya wali digigirin, dimusuhin, Nabi sampai hijrah. Ya kan? Sampai makan pucuk-pucuk daun kayu. Kenapa? Itu tadi dimusuhin, itu risiko. Ya kan? Nah, kalau nggak mau risiko, jadi tukang es pun aja berisiko kok. Kalau musim hujan, gitu kan? Apa yang nggak berisiko? Apalagi dakwah. Kalau sudah ngambil jalan dakwah, siap.
Ya. Nah. Jadi umatku mah batasi pergaulan supaya tetap pikirmu, maka yang melanjutkan pikir itu menunjukkan kepada jalan surga. Bahwa pikir itu yaitu perintah hati pada menghasilkan barang suatu. Jadi pikir itu hakikatnya perintah dari hati untuk menghasilkan sesuatu, tentu yang positif. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Nah itu ada itu kitabnya tipis ya, apa judulnya, Al-Muntakhab atau apa, 2 jilid. Dari sininya ungkapannya gitu ya, pikir itu perintah hati ya, gitu ya. Dari sini ngambilnya, diterjemahkan ke Indonesia. Jadi itu tidak, memang itu mutiara kata-kata mutiara. Nah, bermula fikir itu memeliharakan hati daripada karam dalam laut ghaflah yang dilalai. Ya, jadi kalau berpikir yang positif itu menghindarkan kita karam tenggelam di lautan ghaflah, di lautan lalai. Jadi orang yang berpikir nggak akan lalai. Maka apa? Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Semua suruh mikirkan. Ya, gunakan akal, gunakan pikiran kata Allah. Jangan malas. Itulah berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah sunat 60 tahun. Nah, jadi orang beribadah 60 tahun belum tentu itu ma'rifahnya tambah. Ini sesaat saja tambah ma'rifahnya, tambah kedekatannya dengan Allah. Dan wali-wali Allah itu ada sampai mereka tobat. Kalau kaya nggak minta miskin, kalau miskin nggak minta kaya, sakit nggak minta sembuh, sehat nggak minta sakit. Pokoknya terserah Allah. Apa yang diletakkan Allah pada badannya, pada dirinya, nggak ditawar-tawarnya. Sakit ya udah datang dari Allah, yang nyakitkan Allah. Jadi terserah panitianya kapan mau disembuhkan. Tahan kita itu. Ya, jadi apa? Kita nggak wali. Belajar ngikutin wali juga gitu aja. Jangan perasaan kayaknya aku ini agak-agak bukan wali terbalik. Nah, teman dia. Iya, jangan perasaan dah. Ngamalkan nikmat kayaknya kok. Nanti kena tes sama Allah nggak tahan. Nah, jadi apa? Ya, kita nggak wali tapi ngikuti jejak wali. Ya, gitu aja. Kita kayak Nabi. Kita ngikuti Nabi, jejak Nabi. Kita nggak ulama, ngikuti jejak ulama. Gimana suruh berpikir? Ya. Apa? Ketika kita nggak berpikir, lalai kita jadinya. Jadi tadi ulama tadi, kalaupun dia minta satu saja, ziyadatul ma'rifah, bertambahnya ma'rifah, itu saja yang diminta. Itu kalau sakit nggak bisa, terserah Allah. Mau nggak disembuh-sembuhkan sampai mati pun nggak apa-apa. Ya, karena wali itu nggak mungkin kalau nggak ridho dia diangkat sampai, nggak mungkin nggak tafwid dia jadi wali. Udah siap dengan segala risikonya. Nah, makanya dia kadang disembunyi-sembunyikan supaya apa? Nggak terbongkar. Karena ada hal nanti ketika itu terbongkar, dia kayak dipertuhankan, atau bahkan mungkin orang salah sangka dengan dia. Nah, jadi demikian saja yang dapat kita bahas malam hari ini. Akan datang kita lanjutkan ke pengajaran yang ke-45.